Buat dia itu terima kasih karena mengurangi jatah uang makan siang dia toh. Nah, terus satu kali saya lihat dia bilang tertunduk betul dia lesu. Terus saya tanya kenapa? Oh ternyata masalah anaknya, uang sekolahnya belum terbayar. Terus kamu apain? Ya saya bantu sebisa saya. Nah hanya karena perbuatan itu tadi pagi cleaner ini tanya kenapa? Dia sebut namanya, kamu tuh kok baik dengan saya, kenapa yang lain tidak? Nah baru dia ngomong, karena Tuhan saya ngajar untuk berbuat baik. Mulai terbuka. Jadi nggak ngomong agama, nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong gereja, tidak. Nyatakan kasih saja. Bahkan kalau kita lebih teliti lihat Alkitab, saudara, satu-satunya tulisan di dunia ini, bukan dua, bukan tiga, satu saja, yang mempunyai definisi apa itu kasih, itu cuma Alkitab kita. Kalau cinta banyak, saudara, di pasar ada, di hotel ada, betul nggak? Terminal, di pantai, ngerti? Kasih itu bukan cinta, beda sekali. Cinta itu menjerumuskan merusak orang. Dan kita lihat korbannya sudah banyak. Kasih itu cuma satu. Satu-satunya buku yang menuliskan apa itu kasih. Cuma 1 Korintus 13 ayat 4-8. Tidak ada tulisan lain di dunia ini yang pernah mendefinisikan apa itu kasih. Kecuali 1 Korintus 13 ayat 4-8. Jadi dunia tidak akan tahu, mengenal dan merasakan kasih kalau tidak lewat gereja yang punya catatan itu. Katakan amin. Maka itu kalau kita menyatakan kasih, orang langsung tahu ini pasti Kristen. Coba lakukan, orang nggak tahu. Itu hebatnya Alkitab. Maka itu jangan takut kita menyatakan Injil kepada dunia, karena itu bukan agama, itu bukan Tuhan, tapi itu kasih. Oke, jadi Roma 1:14 ya tadi itu ya Paulus. Baik, saya lanjutkan. Ayat 9. Jadi kita dari bajingan berubah jadi manusia utuh ya, hebat sekali. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Betul, Yesus telah turun. Efesus 4-nya ya, ayat 9. Dia turun sampai ke neraka. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan berapa hal? Segala sesuatu. Nah, kata memenuhkan terjemahnya kurang tepat. Harusnya melengkapkan, membuat utuh, membuat sempurna segala sesuatu. Nah, karena Tuhan Yesus telah naik kepada Bapa dan dia sudah mengerjakan ini, dia membawa kita sebagai bajingan-bajingan, lalu dia ubah kita jadi manusia tanpa dosa, lalu dia beri kita pemberian-pemberian, dia beri hadiah-hadiah. Itulah kuasa, itulah karunia, itulah otoritas untuk kita melakukan juga yang dia kerjakan, bahkan lebih besar lagi daripada itu, karena diberi semuanya daripada dia untuk kita, saudara. Percayakan hal ini, saudara. Maka itu nggak mungkin kalau kita jadi Kristen cuma begini-begini saja, nggak mungkin. Rugi Tuhan. Begitu banyak dia beri kepada kita. Kalau saudara uraikan baik-baik ini, saya pakai kata paket. Ya kalau kita baca lagi ayat 7, itu paket dari surga untuk kita. Diberikan kepada mantan-mantan bajingan ini untuk diubah jadi manusia, supaya dia juga menetapkan kita bisa melakukan apa saja yang dia lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, kalimat terakhir ayat 10 itu luar biasa, untuk memenuhkan segala sesuatu. Karena segala sesuatu sudah dilengkapi, dipenuhi, dikomplitkan, ya pasti kita bisa bukan ngerjakan apa saja, amin, bahkan lebih besar lagi daripada yang Yesus kerjakan. Maka itu jangan puas jadi Kristen. Kalau kita hanya bisa sekedar ke gereja, masih ada banyak yang lain lagi yang Bapak berikan. Maka ayat 11, dia berikan tugas. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar, dan seterusnya. Untuk memperlengkapi siapa? Siapa orang-orang kudus? Kita nggak pernah ragu-ragu. Berarti belum kudus kalau gitu, ayo. Untuk memperlengkapi. Hebat sekali. Gerejanya. Bagi apa? Nggak cuma pekerjaan, jangan lupa. Bagi apa? Itu dia, pekerjaan pelayanan. Jadi kalau pelayanan cuma di dalam gereja saja, yang di luar bagaimana? Jadi waktu saudara di kantor, waktu saudara di tambang, saudara di bus, waktu di mana saja, kita tetap harus melayani orang-orang itu. Karena kita dilengkapi dengan hal-hal yang luar biasa seperti ini. Oke? Jelas sekarang? Jadi apa keseimbangannya? Bukan cuma kita yang bagaimana? Ayo diulang. Bukan cuma kita yang bagaimana? Meminta, menuntut, klaim Tuhan, tapi Tuhan juga punya hak
untuk klaim kita nuntut kita. Dalam bentuk ini tadi. Selesaikan pekerjaannya. Yesaya 49 ayat 6. Ini lebih hebat lagi, saudara. 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Karena Yesaya itu kalau dihitung waktunya ada 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. 49 ayat yang ke-6. Coba baca dulu judul pasal 49-nya. Apa judulnya di perikop Alkitab saudara? Hamba Tuhan sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Nah, itu bicara tentang Tuhan Yesus. Ya. Kalau judul besarnya pasal berapa sampai pasal berapa hamba Tuhan di atasnya lagi? 49 sampai 55. Jadi kalau saudara mulai hari ini membaca Yesaya 49 sampai Yesaya 55, itu semua tentang Tuhan Yesus. Hebat sekali memang Yesaya itu nubuat paling lengkap dalam Alkitab tentang Tuhan kita adalah nubuatan Yesaya. Paling lengkap dari hamilnya Maria sampai kelahirannya, sampai pelayanannya, sampai ditangkap, penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan. Yesaya pun menulis Yesaya 11 sampai sudah datang akan jadi apa dunia. Paling lengkap itu kitab Yesaya, nubuatan Tuhan kita. Nah, di pasal 49 sampai pasal 55 ini khusus bicara tentang pelayanan Tuhan Yesus sampai kematiannya. Karena pasal 53 kita lihat penderitaan Tuhan Yesus. Ayat 6-nya. Coba salah seorang baca ayat 6. Ya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuatmu menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung. Oke, saya tanya dulu pelan-pelan ya. Jadi yang bicara ini siapa? Bukan Yesaya, betul Bang Yesaya, tapi siapa yang bicara sebetulnya? Tuhan. Dia bicara kepada siapa? Karena siapa? Kita bukan. Masuk lupa saya harus terangkan. Ini nubuat untuk siapa? Saya balikkan lagi. Untuk Tuhan Yesus. Nah, berarti Papa di surga bicara kepada siapa? Enggak usah ragu-ragu. Kepada Tuhan Yesus. Bayangkan 800 tahun sebelum Tuhan Yesus jadi manusia, surga sudah memberi warning. Terlalu sedikit bagi Yesus. Terlalu sedikit bagimu. Kalau engkau sudah datang ke dunia untuk menjadi hamba, ternyata yang kamu kerjakan itu hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan hanya untuk mengembalikan orang-orang Israel saja yang masih terpelihara. Itu terlalu sedikit. Sebab aku akan membuat engkau. Kenapa akan? Karena belum terjadi. Membuat Yesus jadi apa? Terang bagi siapa? Bangsa-bangsa. Berarti bangsa-bangsa ini di luar Israel. Betul? Oke? Dan supaya apa? Keselamatan. Itulah Injil. Betul? Yang daripadanya siapa? Daripada dia. Bapa di surga. Sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Saudara lihat, 800 tahun sebelum Yesus datang, surga sudah memberi warning. Awas kamu Yesus. Kalau kamu sudah sampai di dunia nanti, lalu kamu sibuk hanya untuk orang-orang Israel dan suku-suku Yakub saja. Bahasa lain, aku rugi ngutus kamu. Aku rugi mengurapi kamu. Aku rugi memberkati kamu. Aku rugi. Ingat? Aku tetapkan kamu supaya kamu pergi ke bangsa-bangsa lain. Jadi terang bagi mereka supaya Injilku keselamatanku sampai kepada mereka. Maka itu saudara, ketika pendeta majelis orang Kristen aktivis gereja hanya sibuk melayani orang-orang Israel saja. Betul tidak? Dari minggu ke minggu, tahun ke tahun, kita cuma sibuk dengan yang sudah Kristen. Jadi walaupun kita jungkir balik hari ke hari, minggu ke minggu cuma di gereja saja, maka surga pun berkata terlalu sedikit buat kamu. Dari bajingan aku jadikan manusia, aku beri hadiah kamu, pemberian. Betul tadi ingat itu? Lalu kamu cuma pakai untuk sesamamu sendiri, ngapain? Harusnya hal itu kamu bagikan kepada orang-orang lain yang masih jauh. Inilah Kristen yang benar itu. Kita cuma sembunyi di balik pelayanan. Aduh, aku gak punya waktu.
Senin rapat, Selasa doa, Rebo latihan. Buat dia itu terima kasih karena ngurangi jatah uang makan siang dia toh.